Setelah berbulan-bulan lamanya saya galau untuk mencari TWS yang paling cocok dengan saya, akhirnya saya menemukan satu TWS yang buat saya ini adalah salah satu yang terbaik. Ini dia Jabra Elite 7 Pro. Let's go! Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Tren Gadget bersama saya Randi tentunya. Nah sebelum saya lanjut, saya mau infokan kembali kepada kalian kalau di channel ini saya nggak terlalu bahas soal spesifikasi dari barang-barang yang saya review, melainkan lebih ke pengalaman penggunaannya sehari-hari. So kalau kalian di sini cuma cari spek aja, mendingan tutup aja video ini dan langsung googling aja, karena itu akan menghemat waktu kalian. So, ini adalah Jabra Elite 7 Pro, varian TWS tertinggi dari brand Jabra saat video ini dibuat. Harganya saat ini ada di angka 2,3 sampai 2,6 jutaan, dimana sebenarnya ini sudah turun harga ya dari yang dulu awalnya 3 jutaan. Pertama saya mau cerita soal desainnya ya, dimana earbuds TWS ini punya desain membulat dan bertipe in-ear monitor, yang artinya ujung earbudsnya ini akan masuk ke dalam telinga kita. Jujur sebenarnya desain earbuds seperti ini bukan selera saya ya, karena saya lebih prefer earbuds yang half in-ear seperti AirPods 3 misalnya. Tapi untungnya fitting TWS ini masih bisa masuk dan nempel di telinga saya dengan nyaman. Nggak gampang jatuh dan secara penampilan pun TWS ini juga nggak terlalu kelihatan besar di telinga. Pada earbuds-nya terdapat tombol-tombol yang bisa kita pencet untuk mengoperasikan TWS ini, seperti play pause lagu, ganti lagu, angkat atau tutup telepon, dan berpindah mode antara mode Active Noise Cancellation dan Transparency Mode. Dengan aplikasi Jabra Sound Plus di Play Store ataupun App Store, kita bisa kustomisasi kontrol TWS-nya, walaupun sangat disayangkan ya nggak ada kontrol volume di TWS ini. Nah, mumpung ngomongin soal aplikasi, ada banyak banget fitur yang bisa kita akses di sini. Contohnya kita bisa atur equalizer, mengatur kadar noise cancellation, mengaktifkan fitur side tone di mana kalau kita lagi teleponan kita bisa dengerin suara kita sendiri, jadi bisa ngira-ngira lah apakah suara kita itu terlalu keras atau enggak, dan fitur-fitur lain yang membuat TWS ini jadi personal banget sesuai dengan selera kita. Kalau saya sendiri sih lebih banyak pakai settingan default aja ya, palingan yang saya atur cuma equalizernya aja yang saya pakai. Untuk kualitas suaranya, saya bisa bilang Jabra Elite 7 Pro ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya coba. Segala genre musik yang saya dengerin pakai TWS ini terdengar sangat jelas dan detail ya, segala macam vokal ataupun instrumen itu nyaman banget buat telinga saya. Mungkin kalau ada catatan kecil ya, menurut selera saya pribadi nih, mungkin output bassnya ini kurang gede dikit aja, itu pasti bakalan oke banget ya. Nggak cuma buat dengerin musik, kegiatan lain seperti meeting atau teleponan semakin nyaman dengan adanya Active Noise Cancellation atau ANC, di mana fitur ini akan meredam suara di sekitar kita sehingga kita bisa lebih fokus dengerin suara yang keluar dari TWS-nya. Jujur sebenarnya ini adalah pengalaman pertama saya pakai TWS yang punya fitur ANC. Buat kalian yang mungkin belum pernah pakai fitur ANC ya di sebuah TWS dan mau nyoba TWS yang berfitur ANC seperti Jabra Elite 7 Pro ini, mungkin kalian akan mengalami pusing atau mual karena nggak biasa dengan fitur Active Noise Cancellation, seperti yang saya alami di awal dulu. Karena begitu kita pakai TWS-nya itu langsung hening sekitar, kayak naik pesawat, langsung budek gitu ya. Jadi mungkin akan ada penyesuaian dulu. Nah, setelah kita menyesuaikan beberapa hari, atau menurut pengalaman saya sih seminggu ya, itu saya udah bisa terbiasa dengan ANC di Jabra Elite 7 Pro ini, dan bahkan ngerasa nyaman banget karena ANC-nya begitu efektif dan memang bagus. Keren banget, kalian harus coba ini. Selain ANC, ada lagi fitur bernama Transparency Mode, di mana ini adalah kebalikannya ya, kita bisa mendengar suara sekitar kita layaknya lagi nggak pakai TWS. Fitur ini berguna banget kalau kita lagi di tempat umum, misalnya lagi dengerin lagu, tapi nggak pengen ketinggalan pengumuman di bandara atau di kereta. Atau kalau saya sih, yang paling kepake adalah pas naik motor, saya pakai TWS ini sebelah doang dan aktifkan Transparency Mode-nya sambil dengerin Google Maps. Jadi tetap bisa tahu arah, tapi tetap aware dengan keadaan sekitar. Kelebihan-kelebihan yang biasanya hadir di TWS mahal juga tersedia di sini, seperti auto pause atau resum saat kita copot pasang earbuds-nya dari telinga, dan juga sertifikasi IP57 anti air dan debu. Lengkap deh pokoknya. Tapi, fitur yang paling berguna buat saya dan sulit didapatkan di TWS lain adalah multi-device connection. Jabra Elite 7 Pro ini bisa mengingat 8 perangkat via Bluetooth dan mendukung koneksi 2 perangkat secara bersamaan. Jadi sekarang TWS ini sudah connect ke iPhone saya,
iPad, laptop rumah, dan laptop kantor. Total ada 4 device. Nah, kalau lagi di kantor, TWS ini terhubung ke laptop kantor saya dan juga HP iPhone saya, di mana itu hubungannya sangat seamless sekali ya. Misalkan saya lagi dengerin musik di laptop, kemudian ada panggilan telepon di HP, maka TWS ini akan langsung terhubung ke HP tanpa harus pairing atau unpair dulu. Kalau misalnya sebaliknya, misalkan saya lagi dengerin musik di HP saya, kemudian ada panggilan meeting dari laptop, saya tinggal pause aja musik di HP dan join meeting di laptop. Secara otomatis, Jabra Elite 7 Pro ini akan langsung pindah ke laptop, jadi nyaman banget. Fitur ini berguna banget ya buat saya yang punya beberapa device dengan OS yang berbeda-beda. Dan walaupun Jabra Elite 7 Pro ini bukan produk Apple, tapi dia lancar banget saat perpindahan antara Windows dan juga iOS. Karena kemarin saya tanya ke teman yang punya AirPods Pro generasi pertama, itu katanya dia nggak terlalu mulus, bahkan sulit untuk perpindahan antara Windows laptopnya dan juga Apple device-nya. Jadi, menurut saya ini adalah poin plus buat orang-orang yang punya beberapa ekosistem dalam satu penggunaan. Terus apakah Jabra Elite 7 Pro ini adalah TWS yang tanpa kekurangan? Oh, jelas enggak. Keluhan yang cukup fatal yang saya rasakan adalah delay. Kalau delay pas main game sih saya maklum ya, karena ini memang bukan TWS gaming. Tapi ternyata buat nonton video di YouTube aja, TWS ini juga mengalami delay suara sekitar setengah detik. Yang anehnya lagi, TWS ini delaynya kayak nggak konsisten dan aneh. Jadi misalkan di dalam satu video yang sama, di bagian awal dia gambarnya lebih cepat daripada suaranya. Terus di bagian tengah dia sinkron antara gambar dan suara. Dan di bagian akhir suaranya malah lebih cepat daripada videonya. Jadi kayak nggak menentu gitu loh. Mungkin ini adalah bug yang harus diselesaikan oleh Jabra melalui software update. Tapi mungkin karena saya cuma pakai Jabra ini buat kerja atau buat meeting, atau bahkan mungkin sesekali dengerin musik, jadi saya nggak terlalu kerasa dengan kelemahannya itu. Tapi mungkin buat kalian yang concern banget soal delay, ini akan jadi deal breaker yang paling gede. Masih terkait kerjaan, mic dari Jabra Elite 7 Pro ini juga sudah sangat mumpuni buat saya, bahkan di kondisi ruangan yang cukup rame atau bahkan di luar. Langsung aja kalian dengerin hasilnya seperti apa. Oke, ini adalah hasil dari mikrofonnya iPhone 13. Ini saya pakai di pinggir jalan ya, jadi di pinggir jalan raya yang rame. Sekarang saya akan switch ke mic-nya Jabra Elite 7 Pro. Oke, jadi ini adalah hasil dari mikrofonnya Jabra Elite 7 Pro kalau dipakai di jalan raya yang rame. Jadi kalau misalkan kalian lagi meeting di tempat rame atau mungkin teleponan di tempat rame pakai TWS ini, ya seperti inilah hasilnya. Kalian bisa nilai sendiri apakah suara saya masih terdengar dengan jelas atau enggak. Oke, kalau ini adalah hasil dari mikrofonnya Jabra Elite 7 Pro kalau dipakai di ruangan yang cukup sunyi dan di indoor. Ini saya coba di phone booth di kantor saya. Jadi harusnya suara di sini cuma ada suara saya doang, bahkan suara AC pun nggak ada di sini. Jadi seperti inilah kira-kira untuk suara mikrofonnya Jabra Elite 7 Pro. Terakhir soal baterai. Jabra mengklaim TWS ini bisa bertahan mendengarkan musik hingga 30 jam menggunakan baterai di earbuds dan charging case-nya. Ada dua opsi untuk ngecas TWS ini, yang pertama via port USB Type-C-nya, dan yang kedua pakai wireless charger karena dia sudah mensupport wireless charging. Kesimpulannya, Jabra Elite 7 Pro ini adalah salah satu TWS yang langka buat saya, di mana antara harga dan pengalaman yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan saya. Fiturnya lengkap banget, ada ANC, Transparency Mode, IP57, baterai awet, suara enak, dan yang paling penting, TWS ini nggak ada masalah sama sekali digunakan di OS Android, Windows, ataupun iOS sekalipun dengan fitur multi-device-nya. Walaupun memang TWS ini sama sekali nggak sempurna, karena dengan harganya yang cukup mahal, dia masih memiliki satu kekurangan fatal, yaitu delay suara. Semoga kedepannya akan ada update software untuk mengatasi masalah ini. Oke, mungkin segitu aja ya cerita saya kali ini dengan Jabra Elite 7 Pro. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!